kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah judul yaitu pendidikan Kristen. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya mahasiswa dari STT Anugerah Misi Nias Barat. Nama Lejen Warubu NIM 08022287 semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada saat ini kita akan masuk di dalam pendidikan yang berjudul Pendidikan Agama Kristen. Namun pada saat ini kita harus perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan. Pendidikan itu sebagai pengetahuan atau ilmu yang yaitu untuk mempelajari sesuatu yang dapat mengubahkan setiap hidup manusia. Pendidikan ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita lihat di dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada saat ini, setiap naradidik atau peserta didik pada setiap pendidikan, seorang pengajar harus mengarahkan peserta didik untuk pendidikan pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa begitu serius di dalam pemerintahan memperjuangkan pendidikan ini agar lebih maju lagi, karena pendidikan ini semakin luas di daerah globalisasi yang sebagai indikasinya itu keberhasilan suatu bangsa. Nah, pada saat ini kita harus juga sebagai seorang pengajar harus dapat mengarahkan peserta didik pada satuan pendidikan, yaitu berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang dianutnya yang diajarkan oleh pendidikan. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa dalam memperjuangkan pendidikan, pemerintah sangat memotivasi, sangat mendukung agar setiap peserta didik atau manusia harus mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan pada zaman sekarang ini semakin luas, makin canggih, dan apa yang dibutuhkan pada saat ini sangatlah banyak. Karena pendidikan pada saat ini bukan hanya lewat bertatap muka saja. Pendidikan bisa diajarkan dari internet, kita dapat melihatnya dari Google, dan pendidikan juga bisa kita lihat dari kita belajar melalui lewat Zoom atau secara online. Berfungsinya sebuah pendidikan dapat kita katakan jika peserta didik mampu mengetahui apa yang namanya itu pendidikan. Di dalam kehidupan manusia, pendidikan ini sangat maju, di mana sebuah negara, bangsa kita Indonesia, pendidikan itu sudah dianjurkan kepada peserta didik supaya mereka lebih mengenal, lebih menggali apa fungsi untuk mencapai sebuah pendidikan, dan untuk memajukan seorang anak untuk menggali lagi lebih dalam bagaimana kemampuannya untuk mempunyai pendidikan di dunia nyata. Implementasi dalam pendidikan agama Kristen membentuk kepribadian manusia, yaitu matang secara intelektual, emosional, dan spiritual, dan dalam berkarakter. Pendidikan agama Kristen ini membentuk seseorang mempunyai karakter yang lebih bagus lagi, di mana seorang pendidik
harus membentuk peserta didik dimulai dari karakter, sifatnya setiap hari. Cara mengubahkan siswa atau peserta didik agar lebih maju lagi dan mempunyai keinginan untuk belajar lebih giat lagi dengan secara perlahan-lahan kita mengubahkannya melalui pembelajaran yang kita ajarkan, biar lewat pembelajaran dapat memberkati seorang anak. Agama Kristen ini juga menyarankan supaya pendidikan agama Kristen ini selalu diberikan kepada anak peserta didik. Karena di dalam pendidikan agama Kristen merupakan tugas di dalam gereja dan tanggung jawab dalam pelayanan di jemaat. Karena pendidikan ini bukan hanya di lingkungan seperti di sekolah saja diadakan. Pendidikan bisa diajarkan di luar, di mana kita harus melakukan yang namanya sosial. Karena jika kita mempunyai pendidikan, maka kita akan membawakan nilai-nilai yang menganut setiap agama kita. Jika kita mengimplementasikan secara benar untuk orang lain. Karena di dalam pendidikan juga berdasarkan strategi pendidikan Kristen mengajarkan supaya di dalam pendidikan itu manusia lebih menyatakan, lebih mengetahui bagaimana kehidupannya. Pendidikan juga mampu secara khusus dalam hal pendidikan kekristenan dengan memiliki budi pekerti untuk lebih terjun di tempat pelayanan, untuk dipakai di tempat pelayanan. Karena di mana kita berada pasti kita harus memiliki yang namanya pemikiran yang baik supaya kita bisa menafsirkan pendidikan kita kepada orang lain. Dalam pendidikan agama Kristen juga, di sini peserta didik merasakan bagaimana pentingnya pendidikan agama Kristen di dalam kehidupannya. Maka dengan demikian, pendidikan agama Kristen memiliki muatan pembelajaran kontekstual. Artinya, materi yang ada di dalam pendidikan agama Kristen selalu dikaitkan dengan situasi konteks agar dapat menjelaskan kasus-kasus yang dialami dalam kehidupan nyata. Fakta yang diperoleh dalam kajian dalam program ini, maka dengan kita belajar dalam pendidikan, maka ada tujuan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, yaitu mengenal dan mengimani Allah yang berkarya, yang menciptakan semesta dan manusia. Mengimani keselamatan, percaya bahwa satu-satunya keselamatan hanyalah Yesus Kristus. Mensyukuri bahwa hidup ini hanyalah pemberian, kekuatan hanyalah pemberian dari Sang Pencipta. Karena setiap pertolongan itu hanya dari Tuhan saja. Mampu memahami dan kewajibannya sebagai orang Kristen yang sudah berpendidikan, wajib melakukan yang namanya pembelajaran dengan mengajari sesama manusia lebih tahu apa yang namanya itu pendidikan agama Kristen. Biar setiap orang Kristen tidak hanya mengenal sebatas saja apa itu pendidikan, namun dapat mengimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih terjun di tempat pelayanan, untuk dipakai di tempat pelayanan, karena di mana kita berada, pasti kita harus memiliki yang namanya pemikiran yang baik supaya kita bisa
menafsirkan pendidikan kita kepada orang lain. Dalam pendidikan juga harus mempunyai perkembangan zaman, mengikuti alur, yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman, karena pendidikan pada saat ini semakin bergantinya tahun, maka pendidikan akan juga semakin terus menerus akan meningkat. Karena pendidikan ini bukan hanya pendidikan dasar saja, melainkan pendidikan itu harus mengasah sebuah otak, biar otak kita itu bisa terasah dan bisa memiliki fungsi untuk dalam pendidikan. Peserta didik harus mampu memberi diri untuk lebih giat lagi, lebih semangat, dan lebih menganjurkan diri supaya dia mampu kalau dia mempunyai. Nah, di dalam pendidikan ini juga seorang pengajar harus mencerminkan sebagai di mana kita dapat mengimplementasikan pendidikan itu dimulai dari diri kita sendiri dengan membentuk peserta didik menjadi anak-anak yang mempunyai karakter. Dengan terbentuknya pendidikan di dalam kehidupan kekristenan, maka peserta didik dapat mengenal alam mereka. Siapakah pencipta manusia dan siapakah pencipta alam semesta ini. Dan mampu mengetahui juga bahwa anggota seluruh tubuhnya itu adalah Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang menciptakannya. Nah, di dalam pendidikan juga seorang guru harus mampu mengajari peserta didik. Memulaikan sebuah pembelajaran itu harus dimulai dengan berdoa, bernyanyi, supaya pembelajaran selanjutnya akan diberkati Tuhan selalu. Dan peserta didik juga mampu mengambil apa makna pendidikan di dalam kehidupannya. Karena pendidikan itu bukan hanya sekedar dilakukan saja atau ceramah di depan anak-anak, melainkan harus benar-benar memberi dampak kepada seorang menara diri. Baik, di dalam pendidikan ini hanya itu yang bisa saya jelaskan, dan saya sapa kita di dalam bahasa kasih. Shalom. Di dalam pendidikan ini, seorang pengajar harus mencerminkan diri sebagai orang yang sudah berpendidikan, mampu mentransfer pendidikannya itu kepada seorang murid, biar kompetensi, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan dalam kemampuan peserta didik juga secara holistik semua ranah tujuan pembelajaran dapat membentuk karakter Kristiani dalam interaksi dengan sesama maupun di lingkungan sekitar. Capaian yang harus dicapai dalam sebuah pendidikan yaitu pembelajaran berdasarkan fase. Pembelajaran dikembangkan berdasarkan elemen, dan pembelajaran mencakup seluruh fase yaitu umum dan fase tahunan atau kelas. Nah, di dalam sebuah pendidikan agama Kristen, peserta didik harus mampu mengetahui pembelajaran itu kenapa harus dikaitkan dengan agama Kristen. Karena pendidikan itu berdasarkan Alkitabiah,
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk anak-anak. Biar pemahaman peserta didik tentang Allah masih bisa mencakup biar peserta didik juga mampu mengetahui siapakah Allah itu, kenapa dia disebut Allah. Nah, seorang pengajar atau seorang guru lebih mudah memahami apa yang dibutuhkan peserta didik supaya lebih mengerti. Dengan terbentuknya pendidikan di dalam kehidupan kekristenan, maka peserta didik dapat mengenal Allah mereka. Siapakah pencipta manusia dan siapakah pencipta alam semesta ini. Dan mampu mengetahui juga bahwa anggota seluruh tubuhnya itu adalah Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang menciptakannya. Nah, di dalam pendidikan juga seorang guru harus mampu mengajari peserta didik. Memulaikan sebuah pembelajaran itu harus dimulai dengan berdoa, bernyanyi, supaya pembelajaran selanjutnya akan diberkati Tuhan selalu. Dan peserta didik juga mampu mengambil apa makna pendidikan di dalam kehidupannya. Karena pendidikan itu bukan hanya sekedar dilakukan saja atau ceramah di depan anak-anak, melainkan harus benar-benar memberi dampak kepada seorang naradidik. Baik, di dalam pendidikan ini hanya itu yang bisa saya jelaskan, dan saya sapa kita di dalam bahasa kasih. Shalom.